Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya. Jadi di video sesi kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kita bernegosiasi lahan. Jadi ini faktor paling penting. Jadi skill negosiasi dengan pemilik lahan terutama. Jadi ada step-stepnya. Jadi pertama, pastikan bahwa kita ketemu dengan pemilik tanah tersebut adalah benar-benar pemilik tanah. Bukan kita boleh tahu informasi tanah tersebut lewat pihak ketiga, lewat pihak broker perantara. Tapi ketika hitungannya sudah mulai memasuki, artinya dari hasil quick count tersebut sudah hampir masuklah dengan hitungan kita minta kepada broker tersebut untuk dipertemukan dengan pemilik tanah. Tapi rata-rata biasanya broker atau perantara tersebut mencoba menghalangi kita untuk ketemu dengan pemilik tanah karena mungkin adanya perbedaan harga dari pemilik tanah ataupun broker. Tapi cara mensiasatinya bagaimana? Cara mensiasatinya begini, kalau saya pengalaman di lapangan, saya selalu bilang kepada perantara atau broker tersebut, "Pak, temukan saya dengan pemilik tanah. Apabila nanti deal dengan pemilik tanah, Bapak nanti saya akan kasih sekitar fee 10 juta, 15 juta, tergantung dari nilai tanah tersebut. Jadi bukan persentase, tapi dihitung dari berapa langsung jumlah. Pak, ketika temuin saya dengan pemilik tanah, pokoknya nanti kalau Bapak deal dengan cara apapun, Bapak saya kasih dari saya pribadi sekitar 10 juta, 15 juta. Itu akan menjadi dorongan buat para perantara atau broker tersebut mau mempertemukan kita sebagai pembeli dengan pemilik tanahnya langsung. Jadi tidak ada namanya perantara lagi. Kita ditemukan dengan pemilik tanah. Nah, negosiasi dengan pemilik tanah juga ada caranya. Yang pertama, kalau saya pertemuan pertama dengan pemilik tanah, saya agak mengurangi pembicaraan mengenai tanah. Loh, gimana sih Mas? Kita mau negosiasi tanah kok malah nggak ngobrolin tanah pada saat pertemuan pertama kali. Jadi begini, dalam 100% negosiasi dengan pemilik tanah, paling saya ngomongin tanah beliau itu hanya 10%. Sisanya 90% saya bercerita yang lain. Saya menanyakan ke yang lain seperti bagaimana ininya, kenapa alasannya dijual, kenapa seperti ini, lihat lingkungannya, bagaimana dengan keluarganya. Jadi lebih ngobrolnya itu hati ke hati. Jadi tidak ngomongin melulu mengenai tanah tersebut. Jadi begini, kadang orang mau menjual tanah tidak 100% memang butuh keinginan, contoh dia menjual tanah 1000 meter 1 miliar. Dia tidak butuh sebenarnya 1 miliar, teman-teman. Dia menjual tanah mungkin hanya butuh duit sekitar 100 juta atau 200 juta di awal. Tapi karena beliau hanya punya asetnya tanah tersebut, artinya dia menjual. Nah, di situ kita bisa tahulah celah-celahnya gimana untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah. Jadi di endingnya baru saya akan membicarakan 10% mengenai harga tanahnya. Dan harga tanah saya tidak akan biasanya memancing teman-teman semuanya. Maksudnya mancing begini, Pak, kira-kira dari 1 miliar tuh nih turun-turunnya di berapa? Pasti pemilik tanah nanya kepada pembeli, ya dari Mas kira-kira di berapa? Nah, saya haram sekali pertemuan pertama teman-teman, saya ngebatuk, artinya ngebatuk itu mengucap harga, contoh saya keinginan saya di angka 600 juta atau 700 juta. Saya haram hukumnya ngomong langsung di angka 700 juta. Saya bilang, ya Bapak dari angka 1 miliar contohnya turunnya di berapa Pak? Misalkan turun di 900. Pak masih bisa turun lagi nggak Pak? Turun lagi di 800. Oke, tutup. Close kita pada saat hari itu juga. Oke, kita tutup poinnya di angka 800. Ketika beliau nanya kepada saya, Mas, berapa dari Mas Freddy? Saya bilang, oke Pak, nanti saya coba hitung-hitungnya dulu Pak. Artinya apa? Di pertemuan pertama, dari angka 1 miliar, kita sudah turun bisa menjadi 900 juta, bisa menjadi 800 juta. Di pertemuan pertama kita sudah menang turun 200 juta. Andai kata kita pemilik tanah ngomongnya di angka 800 juta. Di esokan harinya barulah kita mengatur strategi. Baru di pertemuan berikutnya saya ngomong, Pak, kita ada dananya sekitar 600 juta, Pak. Seperti ini. Nanti ujung-ujungnya kita ketemu paling
dia turun lagi di angka misalkan 700 juta. Baru kita ketemu titik tengahnya adalah di 650 juta. Itu real sudah saya lakukan. Bahkan saya sering bernegosiasi tanah dari 1 miliar, saya giring pemilik tanah, turun, jadi dealnya di angka 550 juta. Coba ketika kita pikirkan, ketika pertemuan pertama kita sudah ngebatuk 600 atau 700 juta, pasti nanti endingnya akan lebih mahal. Artinya gini, kita kalah dalam bernegosiasi. Jadi yang kita inginkan di angka 700 juta, malah kita mendapatkannya posisi di angka 800 juta. Jadi menurut saya teknik negosiasi ini teknik ya mungkin nggak bisa dipelajari tiap kasus, tiap tiap tanah atau tiap pemilik tanah berbeda-beda, tidak ada yang sama. Tapi pada inti poinnya adalah pertemuan pertama kita tidak boleh ngebatuk harga. Pertemuan pertama kita tidak boleh banyak membicarakan mengenai tanah. Dari 100% negosiasi pembicaraan, 10% kita ngobrolin masalah tanah, 90%-nya kita ngobrolin yang lain. Kesukaannya beliau seperti apa, keluarganya seperti apa. Itu memudahkan dalam teknik bernegosiasi. Saya alhamdulillah ya boleh dibilang cukup berhasil dalam bernegosiasi lahan. Saya sudah puluhan closing deal tanah dengan cara-cara seperti itu. Intinya ketemu dengan pemilik tanahnya langsung. Jangan melewat perantara ataupun kuasa dari siapapun. Kalau dari kuasa ataupun dari perantara, kita tadi di awal sudah ngasih fee ke mereka, Pak, pertemukan saya dengan pemilik tanah, Bapak saya dapat tambahan dari pembeli sekitar 10 sampai 15 juta. Karena rata-rata broker ini mendapatkan persentase fee dari penjual. Tapi ini plus dapat tambahan dari kita uang tunai lagi untuk broker, dan broker itu akan senang sekali untuk mencarikan tanah buat kita. Itu saja mungkin yang saya bisa sharingkan. Intinya berusaha semaksimal mungkin menegosiasi lahan semurah mungkin. Karena komposisi paling besar, paling utama di sebuah developer perumahan itu adalah harga tanahnya. Yang lain kita sudah nggak bisa ngulak-ngulik. Maksudnya gimana? Harga pasar rumah dari 400 juta kita mau jual 500 juta mungkin agak relatif berat. Karena apa? Pasarnya di situ 400, kita mau jual 600 berat. Yang bisa kita tekan adalah biaya produksi, juga kita tidak bisa terlalu tekan, tidak akan signifikan sekali. Kontraktor 3 juta kita turunkan 2,5 juta, tidak mungkin, karena otomatis kualitas bangunan kita akan menurun. Yang sangat memungkinkan untuk bernegosiasi, menekan harga dan mendapatkan profit yang paling besar adalah menekan harga tanahnya dengan cara teknik bernegosiasi yang tadi. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.